Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Bang Jai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah sehat juga ya? Semuanya alhamdulillah sehat. Ya rabbil alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, tentu kita nanti menginginkan kehidupan akhirat itu masuk surga, seperti itu ya. Tapi di dalam Quran bukan hanya surga aja yang diceritakan. Di akhirat itu ada juga neraka. Nah, ini yang memang membahayakan lah ya, kalau na'udzubillah jangan sampai kita masuk neraka. Pak Ustadz itu bagaimana ya supaya tidak terjerumus dalam neraka nanti di akhirat yang disebutkan, apalagi kekal. nah itu kan disebutkan orang-orang yang syirik, iya. Dan orang-orang syirik musyrik itu juga ada pada orang-orang muslim gitu ya. Iya. Oh, udah jelas orang muslim, karena kalau orang kafir udah jelas tuh nggak ada sebutan itu. Dia langsung ya, dan dia kekal. Mohon penjelasan Pak Ustadz, bagaimana ini supaya nggak terjerumus ke dalam neraka malah itu Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang semua orang Islam itu menginginkan dirinya itu masuk surga. Semuanya ya. Anak kecil itu tanyain, jawabannya 100 kalau tanya, mau ingin masuk surga neraka, surga. Termasuk orang yang hobinya berzina, tanyain mau masuk neraka apa surga, surga. Padahal habis dia berzina umpamanya. Orang yang mencuri mau masuk surga neraka, dia tetap bisa aja masuk surga. Orang-orang kafir pun dia ditanya pengen masuk neraka surga. Koruptor itu udah numpuk uang banyak, itu juga ditanyain mau pengen masuk mana Pak, neraka apa surga, surga dia. Padahal itu tiap tahun dia numpuk uang, ngorupsi uang-uang dari efisiensi menurut dia. Dia tetap jawabannya surga. Tapi Allah tidak ketipu dengan mulut-mulut orang-orang yang seperti itu. Jadi unsurnya adalah satu, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa inilah yang nanti Allah akan memberikan bonus, yaitu rahmat, sehingga orang tersebut, orang yang bertakwa tersebut akan masuk surga. Jadi semua orang pasti ke situ. Cuma takwa inilah yang akhirnya menjadikan seorang Islam itu morat-marit. Dia mengaku bertakwa, dia mengaku pengen surga, tetapi bagaimana jalan menuju surga? Morat-marit. Ciri-ciri bertakwa itu seperti apa, Ustaz? Ciri-ciri bertakwa itu, di mata manusia kelihatannya ya kayak sholat, itu ya di mata manusia ya. Karena seorang bersolat itu kan dia tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya, Kalau dia amalnya dia lakukan adalah sholat, tapi niatnya apa? Untuk dunia, dia nggak akan dapat pahala, nggak akan dapat amal soleh di titik dia kerjakan tersebut. Dia sedekah, niatnya untuk apa? Untuk kaya, dia nggak akan dapat dia pahala di akhirat nantinya. Padahal di mata manusia itu mereka berbuat sesuatu kebaikan ya? Iya, di mata manusia, karena mata manusia itu fana, jadi memang mata bisa menipu siapapun. Tapi namanya malaikat raqib atid itu dia hanya patuh kepada Allah, jadi tidak patuh kepada manusia, dan itu harus dimengerti. Nah, seseorang yang mau masuk surga ini butuh screening yang ketat, yaitu ketakwaan. Memang orang yang banyak berbuat salah
kemudian dia tobatnya terlambat atau tobatnya kurang. Karena apa? Karena imannya kurang, sehingga pada saat dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, masih belum bisa menyelesaikan dosa-dosanya. Nah, bagi orang-orang yang bagaimana orang itu bisa masuk neraka, yaitu sudah dijelaskan dalam Quran. Apa nih? Saya salah satu contoh dalam Quran ceritakan, wala nutikanahu minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Nah, ayat ini menceritakan seseorang di dunia dan seseorang di akhirat, dan bagaimana nanti dia kembali, agar mereka kembali. Nah, seseorang di dunia diceritakan, sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia apa? Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat apa? Ini satu ayat ini tidak terputus, masih satu ayat. Kalau siksa besar di akhirat berarti ini dia seorang ini masuk neraka. Nah, kalau siksa kecil di dunia ini apa? Siksa kecil di dunia, kalau kamu tersiksa di dunia itu apa? Rumahmu, mobilmu, atau tubuhmu? Tubuh. Padahal tubuh itu identik dengan sakit atau musibah yang menimpa kamu. Sakit atau patah kaki atau patah tangan dan sebagainya, itu musibah-musibah. Nah, sebenarnya siksa kecil di dunia ini termasuk orang sakit. Orang sakit ini dia sebenarnya diceritakan oleh Allah Ta'ala bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi seorang Islam itu harus memahami bahwa ada dosa yang selalu dia lakukan terus-menerus, sehingga Allah mengingatkan dengan sakit tersebut agar orang Islam tersebut itu kembali ke jalan Allah. Sebenarnya sakit itu ada rasa sayang Allah agar orang Islam tersebut atau siapapun orang itu kembali ke jalan Allah. Jangan lakukan hal tersebut. Saya kasih contoh, orang sariawan berarti masalahnya dengan mulutnya. Kalau mulutnya sobek berarti mulutnya ini pedas. Kalau ngomong pedas. Nah, di titik itu dia akan sariawan. Tapi kalau seorang yang omongannya pedas tetapi belum sakit sariawan, ringan, saya menerjemahkan apa? Orang itu imannya nggak kuat. Udah itu aja. Kalau imannya lumayan kuat, dia akan pecah sendiri mulutnya. Muncul sariawan itu bisa banyak, bisa puluhan di mulutnya pada saat dia taubatan nasuha tentang kalimat dari mulutnya. Itu kalau sariawan. Kalau mamanya kepalanya sering pusing, cekut-cekut dan sebagainya, ini urusannya dengan pikiran dia sendiri. Jadi dia berpikir ini pasti menyalahi aturan atau syariat Islam. Melamun yang berlebihan, emosi dalam berpikir, suuzon dalam berpikir, kan seperti itu. Sama, itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Orang yang sakit jantung itu berhubungan dengan sesuatu darah yang dikeluarkan ke seluruh tubuh. Darah dari tubuh yang tidak baik dicuci, ya, kemudian digabung dengan oksigen, kemudian digabung dengan jantung, dialirkan ke seluruh tubuh. Memompa, ya. Untuk memompa, berarti fungsinya jantung itu adalah untuk menggerakkan tubuh. Jadi kalau jantungnya bermasalah, berarti dia dalam menggerakkan tubuhnya setiap hari ada masalah. Yaitu biasanya kalau hubungan dengan jantung itu dengan emosi atau amarah. Kalau seorang itu jantungnya bermasalah, insya Allah amarahnya cukup tinggi, termasuk orangnya ya kaku dengan emosi. Nah, itu hubungannya dengan jantung. Nah, disinilah sebenarnya orang harus paham. Kalau dia didiagnosa oleh dokter sakit jantung, insya Allah berarti dia ada dosa di hadapan Allah Ta'ala. Siapapun orangnya, entah itu orang biasa, orang punya ilmu, orang ilmu apalah, orang ilmu ini, atau pengajar, ataupun ilmunya ilmu agama, sama Allah tidak melihat. Kalau orang yang punya ilmu agama terus nggak sakit, nggak ada. Al-Quran itu untuk semua manusia. Manusia, semua manusia. Manusia yang non muslim ya boleh silakan baca Quran. Manusia Islam ya apalagi Quran itu adalah pegangan hidupnya. Jadi harus difahami. Jadi kalau ada orang tetap dia itu sakit, berarti dia menyalahi ayat tadi bahwa apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu, berarti dia ada dosa. Apapun, siapapun, jabatan apapun yang dia miliki di hadapan orang atau manusia, tidak peduli Allah.
Karena nanti di akhirat Allah tidak peduli bahwa oh dia seorang petani, oh dia seorang dosen, oh dia seorang politikus, enggak, dia seorang pendakwah, enggak peduli Allah itu. Yang Allah pedulikan itu hanya ketakwaannya kepada Allah, hanya itu. Nah, kalau orang seperti itu sudah jelas, dia akan jelas masuk neraka. Jelas kok itu. Apalagi tobatnya, enggak pernah tobat tentang kesalahan dan dosa-dosanya. Dia kaku, dia happy aja dengan kekakuan. Dia keras, dia happy dengan kerasnya. Nah, kalau dia Islam, oh saya kan ngikutin sahabat Nabi yang namanya ini. Oh, tidak boleh seperti itu. Yang kita lakukan kan sebenarnya harus mencontoh pada Rasulullah, lemah lembut dan sebagainya. Tidak bisa. Nah, orang seperti itu ya selesai. Karena Allah menyuruh tetap kita itu belajarnya pada Rasulullah itu contoh yang baik, iya, contoh yang baik, uswatun hasanah. Jadi kita harus mencontoh. Orang Islam mana yang dia langsung masuk neraka kekal? Orang yang syirik, yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menduakan Allah seperti itu. Menduakan Allah itu banyak sekali. Menyembah patung itu menduakan Allah. Yang udah jelas ya. Lebih jelas, itu jelas banget. Kemudian apa? Minta pada orang pintar sehingga umpamanya warungnya biar laris, tokonya biar laris. Nah, ini tetap menduakan Allah. Karena dia yakini bahwa warungnya laris, kemudian dia selalu laris dan laris. Kalau dia tidak ke warung itu, dia nggak laris, kemudian minta pada orang pintar itu, kemudian dia laris. Nah, akhirnya dia menduakanlah Allah yang dia sembah dengan para jin dan para orang pintar tersebut. Siapapun orang pintar, mau dia itu dalam bentuk kiai, ya tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Ta'ala. Nah, kalau itu, nah itulah jalan-jalan setan. Nah, orang yang seperti itu, dia tobat. Bagaimana dia tobat? Wong baru orang Islam aja, baru dia mendatangi orang peramal, dia ibadahnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi dia mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan syirik. Ustaz, kalau udah dijelaskan demikian jelasnya kalau berbuat jahat itu masuk neraka, namun banyak orang masih tetap aja berbuat jahat gitu loh, yang tidak baik atau yang dilarang oleh Allah tetap dikerjakan. Memang orang sampai nggak takut neraka itu disebabkan apa itu, Ustaz? Biasanya nafsu. Jadi harus belajar bagaimana kita itu pengennya surga, tapi yang dikerjakan itu jalannya neraka kan gitu. Dan yang harus diingat, yang tidak akan keluar dari neraka itu adalah syirik. Ya, syirik itu tidak bisa keluar. Nah, syirik itu yang gimana? Itu yang tadi anaknya nggak mau pulang ke orang pinter atau ke kiai, dibaca-bacain pulang. Nah, seperti itu. Itu syirik itu. Karena tidak seperti itu cara Allah Ta'ala. Kenapa anaknya nggak mau pulang? Coba koreksi ayah dan ibunya. Siapa yang kalau dikasih tahu itu bandel? Oh, nggak taunya ayahnya, mamanya. Kalau dikoreksi langsung emosional. Lah normal kalau anaknya itu pergi. Lah itulah cara Allah. Kemudian apa? Ayahnya mohon ampun, tobat kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu dia punya sifat, kalau dinasihati sama orang tua itu bandel. Jadi begitulah caranya Allah mengingatkan, sehingga anaknya nggak mau pulang, kan seperti itu. Nah, kalau memang orangnya baik-baik, orang tuanya baik, ibunya baik, ayahnya baik, ya anaknya insya Allah nggak seperti itu. Kalau sudah baik-baik semua ya baik-baik, jadi insya Allah baik, iya, nggak seperti itu gitu. Nah, itu kan harus belajar. Kan nggak bisa nyalain kamu harus gini, kamu harus gini, kan nyuruh semua. Lah kalau mamanya yang nyuruh itu bapak, ayah terus gimana? Ya, aku sendiri gitu. Karena ada orang, wah ada ini, akhirnya yang bilang rokok itu haram, nggak taunya dia ngerokok mamanya. Nanti tanyain, loh Ustadz bilang rokok haram tapi kok ngerokok? So what gitu loh, malah jawab so what gitu. Dia mengambil yang lain berarti itu dalilnya. Lah, kan jadi lucu jadinya. Nah, berarti dia masuk kabura maqtan indallah yang taqulu malah taf'alun, jelas seperti itu. Dia memberikan, menyuruh orang lain itu berbuat baik, tapi dia mengerjakan. Ya, itu sama. Jadi
Kalau memang ingin masuk surga, jalanin surga beneran, jangan main-main. Umpamanya kayak Haji J, ini Haji J nih, PR-nya ya. Cocok, Pak. Haji J nih, suatu ketika memang nggak boleh keluar sama istrinya, nggak boleh. Suatu ketika keluar minta pijat, umpamanya. Pijat, nggak ngomong-ngomong nih, Haji. Keluar kemana nih? Ke mana umpamanya? Ke hotel dekat Tangkuban Perahu, umpamanya, kan gitu. Tapi pijat, kan nggak ada yang tahu, Ji. Iya. Iya toh? Tapi yang tahu kan Haji. Sama tukang pijatnya. Sama tukang pijat. Nah, tukang pijat kan nggak tahu. Yang di sini kan nggak ada tukang pijatnya masalahnya. Yang ada kan Haji, saya, kamu kan gitu kan. Sama HP tukang pijat udah ya. Nah, di sini kan akhirnya bisa diketahui bahwa ya ini Haji salah. Oh, gitu. Apalagi pijatnya yang aneh-aneh ya itu nggak boleh seperti itu. Nah, kalau itu dikerjain kan jadi masalah di kemudian hari. Bukan dengan istrinya, dengan Allah sebenarnya. Jadi kita harus memahami bahwa bagaimana kita itu cara untuk tidak masuk neraka. Bisa aja mulut kita itu masuk neraka. Kenapa? Mulut kita ngomong itu nggak enak, nggak nyaman, keras, kaku, emosional. Sama besok mulut kita itu walaupun tapi itu kan dengan basic dia itu amal solehnya diperhitungkan dulu. Kalau memang besar dosanya ya sama seperti umpamanya kalau saya dakwah itu merasa saya lebih pintar. Dalam saya dakwah, saya itu merasa lebih pintar dari orang-orang yang saya dakwah. Loh, itu langsung masuk kesombongan. Saya nggak tahu, tapi saya sebenarnya ngerasa, saya dipikir-pikir bener ya kalau saya dakwah itu merasa lebih pintar dari orang-orang lain. Itu hanya saya sama Allah Ta'ala. Tapi bisa aja saya tidak merasa seperti itu. Karena apa? Karena saya memang nggak pernah ngomong bahwa saya lebih pintar dari kamu. Tapi kalimat yang diucapkan, itu memperlihatkan bahwa itu kamu memilih kalimat itu tuh insya Allah kamu merasa lebih pintar dari jamaahmu. Jadi kamu itu merasa kamu yang nanti akan masuk surga. Ya itu kan kalimat demi kalimat kan jelas sebenarnya. Makanya harus difahami. Nah, ayo kita sendiri belajar dari mulut, dari telinga sama. Telinga kita itu nggak mau kita nerima masukan orang lain. Maunya itu masukan dari gurunya. Padahal dari orang lain bisa menjadi guru. Bukan hanya cuma dari gurunya. Gurunya juga masih manusia, masih bisa dihisab oleh Allah Ta'ala kan begitu ya. Karena punya sifat-sifat yang masih tertutup, yang muridnya juga nggak tahu kan seperti itu. Ya kan? Tuh. Insya Allah. Iya. Nah, kalau kamu, Pak Ustadz bilang tadi mulutnya bisa disiksa, kup telinga. Lah kalau mulutnya disiksa di neraka kan badannya pasti masuk neraka juga itu Pak. Nah iya kan namanya mulutnya masuk, badannya ikut masuk. Padahal badannya enggak ikut salah gitu Pak. Loh, nanti dulu. Oh, ikut mulutnya salah. Mulutnya nih disiksa karena hobinya ngerayu cewek nih, perempuan. Emang nggak boleh ngerayu Pak Ustadz? Hah? Nggak boleh ngerayu. Oh, kalau kamu boleh. Kalau Haji Ji gimana Ji? Kalau Haji gimana nih? Mau ngerayu Ji? Kadang-kadang bos dirayu juga tuh biar dapat bonus. Kalau ini ngerayu perempuan otomatis, kalau perempuannya itu Maksudnya perempuan orang lain nih. iya perempuan bukan nih, bukan istri nih. Bukan istri. Kalau istri kan nggak perlu ngerayu. Perlu juga dirayu Pak Ustadz. Hah? Perlu. Biar dapat ongkos. Bukan gitu. Kadang-kadang kau kasar gitu ngomongannya. Siapa yang ngomong gitu? Perempuan, istri. Loh, kok perempuan Istri sama orang. istri gimana? Istri orang. Dengar-dengar aja Pak Ustadz. Iya, kalau ini ngerayu dan rayuannya itu dapat. Ya. Yang salah siapa Pak Ustadz? Emang yang lain ada yang nggak salah? Kan dia juga dirayu mau gitu ya Kan perempuan. kita ngomongin kita ini. Ya artinya kalau dia mau gitu. Emang kan. mulutmu hanya ngerayu tok? Enggak sih. Apa? Maksa. Jangan dibilang Astagfirullah. Iya, iya toh? Alhamdulillah. Emang hanya mulut tok, tanganmu? Nah, Oh, kan diem terusan. gitu ya. Oh ya, enggak gini ya. Enggak. Kan kayak gini terus bahkan nggak gitu. Makanya badannya masuk neraka. Lah, kan gitu. kan mulut ada di tubuh kan. Iya, di muka di muka. Bukan semua. Astagfirullah. Ya seperti itu, makanya jangan hanya cuma mengetahui. Sama aja otak ini, sama otak itu berpikir bahwa saya gengsinya tinggi. Akhirnya itu mulut ngomong kemana-mana. Telinga dengar nggak mau dengerin. Akhirnya kan gengsinya tinggi. Akhirnya dia nggak mau minta maaf. Akhirnya dia nggak mau tanya apa aja. Oh iya, sebenarnya saya juga salah. Saya kalau sama dia diem,
Nah, kita diem sama orang-orang yang merasa kita lihat itu di bawah, kita diem, nggak pernah mau tanya. Sama dulu bos-bosmu itu kalau kajian kan diem dia, banyak diem nggak banyak tanya dia. Iya sih, seolah-olah merasa sudah paling benar. Iya, sama seperti itu. Itu kan gengsinya tinggi. Gengsinya kenapa? Karena dia pimpinanmu, ya gengsinya tinggi. Nggak mau dia kalau tanya, nanti salahkan ustadznya, akhirnya derajatnya turun. Padahal pada saat dia itu bertanya, dan dia dengan tulus, loh, dia itu malah jadi whistleblower dia. Whistleblower, tahu aja Pak Ustadz. Iya, jadi whistleblower itu di hadapan Allah Ta'ala. Oh iya, benar. Whistleblower itu sebenarnya. Dia mengajak orang lain itu paham bahwa dia pimpinan itu nggak mau, nggak merasa hebat, nggak merasa tinggi, nggak merasa betul kan di hadapan Allah. Tapi kan rata-rata pimpinan ya begitu itu mukanya kaku. Kita harus berubah, pahami bahwa seorang Islam itu tetap bisa masuk neraka. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi hati apapun. Semua apapun yang kita kerjakan itu ujian dari Allah Ta'ala. Semua yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, mau istri, mau anak, mau harta, mau rumah, mau mobil, mau telinga, mau mata, mau kaki, mau tangan, itu titipan Allah Ta'ala dan menjadi ujian bagi kita. Nah, kita mau apakan sekarang? Kalau kita ingin masuk surga, kita harus ngikutin sunnah Rasulullah. Ya, ini benar, harus pengen masuk surga, ikutin sunnah Rasul. Kalau ingin masuk neraka, ya ikutin nafsumu. Nafsumu kan nggak karu-karuan nanti. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan manfaat. Amin. Bagaimana kita harus meluruskan tauhid kita, menguatkan iman kita, bertakwa pada Allah Ta'ala, dikuatkan beneran. Karena Allah, semua yang kita kerjakan di dunia ini, kerjakan yang baik-baik, lillahi ta'ala. Itu kunci nomor satu. Innamal a'malu binniyat, itu jelas kuncinya, karena niat itu memang akan menjadi dasar utama amal-amal kita. Seorang beramal, dia melakukan perbuatan baik, tapi dia niatnya bukan karena Allah Ta'ala, nggak akan dinilai oleh Allah. Jadi harus ketahui seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.